Lisa, saya di sini ingin wawancara, yaitu tugas kuliah saya. Di sini saya ingin bertanya, apakah di sini ada Ananda yang mempunyai gangguan kecemasan, emosional dan lain-lain. Terus apa saja hal yang tampaknya membuat anak itu emosional? Untuk di kelas saya sendiri ada ya. Sebetulnya ada beberapa, cuman saya mau bahas satu orang aja yang Ananda ini memiliki tingkat emosional yang lumayan gitu. Si Ananda ini sering sekali tidak bisa mengontrol emosinya. Biasanya pemicunya dari temannya. Si anak ini tidak bisa terkena apa ya, di sini dalil atau diejek, itu langsung nguap emosinya gitu. Jadi si Ananda ini sangat belum sama sekali, paling sangat lagi belum bisa mengontrol emosinya, tidak boleh disenggol gitu temannya gitu ya. Emosinya meledak-ledak, teriak, Sering itu ya Bu? dan bahkan yang paling parah itu bisa menyebabkan Terus bagaimana secara karakter itu disebut kepribadian secara umum sebenarnya? secara akademik ya, secara akademik memang masih berhubungan, masih berhubungan karena dari segi karakter juga sih kan masih dominan, tanggung jawabnya, disiplinnya. Jadi si anak ini kurang tanggung jawabnya terhadap barang sendiri gitu ya, masih kurang tanggung jawabnya. Bukunya mana-mana, tercecer di mana-mana, semuanya barang-barangnya tercecer di mana-mana. Jadi harus perlu perhatian juga ya Bu, dari guru bahkan bekerjasama dengan orang tua juga pastinya ya. Nah, untuk kedisiplinan sendiri memang kita perlu kerjasama dengan orang tua karena nggak bisa kalau diterapkan di sekolah itu harus dari orang tua juga untuk kedisiplinannya. Apa pengaruh Bu kecemasan tersebut terhadap kegiatan belajarnya? Itu jadi ketika dia emosi dia nggak mau belajar Bu. Nggak mau belajar. Karena dia masih apa ya, masih marah. Nah, untuk treatment saya sendiri sih ya awalnya saya menenangkan, sabar, istighfar gitu. Cara yang fleksibel ya Bu? Iya, pada saat itu si anak juga gak bisa diajak berkomunikasi. Saya tanya penyebab dia marah apa, dia nggak jawab karena masih emosi gitu ya. Nah, paling nanti saya akan atasi, saya akan ajak komunikasi setelah dia emosinya mereda beberapa jam kemudian gitu kan. Kita perlu sabar ya Bu ya. Itu memang solusinya ya apa ya, sabar hadapi seperti itu, anak seperti itu, dan selalu diingatkan gitu ya anak-anak ya. Tapi ada perkembangan sih untuk kedisiplinan, karena dia lebih apa ya, lebih rapi gitu, lebih tahu bukunya harus di mana, alat tulis ini mana, nggak awal-awal seperti yang kelas 3 itu dia nggak sadar gitu, seharusnya buku yang begitu disimpan di mana gitu. Masa bodoh lah bukunya berantakan ada di bawah gitu. Hal itu kan yang sering menyebabkan kehilangan akhirnya. Baik, jadi kita sebagai guru yang punya anak yang gangguan emosional super duper ya Bu ya, kita harus sabar intinya Bu. Kesimpulannya apa Bu sejauh ini menurut Ananda tuh Bu? Untuk penanganannya sendiri itu kita rangkul dulu, biarkan dia apa namanya, mengeluarkan emosinya. Saya selalu kasih pengertian, nggak apa-apa kalau marah, itu kan itu kan wajar, emosi yang ada di dalam diri kita kan sebenarnya marah. Tapi marahnya dengan cara yang baik, nggak harus merusak fasilitas, nggak harus teriak-teriak, gitu, dikasih pengertian. Selain itu juga sih saya udah konsultasi di konseling di sekolah yang menangani anak seperti itu. Ya salah satunya itu harus dirangkul gitu ya, harus dikasih pengertian. Sabar intinya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu sudah saya wawancarai, terutama untuk Ananda, semoga Ananda lebih baik lagi.